Yuk kenal dengan manfaat olahraga kardio. Yang pertama, olahraga kardio bisa menyehatkan jantung dan paru-paru. Jadi nafasnya lebih kuat dan tidak gampang capek. Lalu yang kedua, olahraga kardio bisa membakar lemak dan kalori. Cocok banget buat kamu yang ingin menurunkan berat badan. Lalu yang ketiga, olahraga kardio bisa menurunkan stres, meningkatkan mood, dan tidurnya lebih nyenyak. Tidur bukan cuma waktu untuk istirahat, tapi tubuh akan melakukan proses regenerasi termasuk perbaikan sel kulit mati dan pengaturan hormon yang sangat penting dalam proses anti-aging. Apa aja sih dampak negatif tidur larut malam atau tidur yang tidak teratur? Yang pertama, produksi kolagen menurun. Kurang tidur dapat menghambat pembentukan kolagen, seperti muncul garis halus dan kulit kendur. Yang kedua, peningkatan hormon kortisol. Tidur yang tidak cukup membuat tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang bisa menyebabkan penuaan dini dan jerawatan. Yang ketiga, gangguan regenerasi sel. Tidur terlalu malam atau tidak berkualitas dapat menyebabkan regenerasi jadi terganggu dan nanti kulit tampak kusam dan tidak segar. Yang terakhir, stres oksidatif meningkat. Kurang tidur sama dengan tubuh memproduksi lebih banyak radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan kulit dan flek hitam. Baik, jadi kenapa sih kita harus sarapan pagi? Karena sarapan merupakan sumber pertama tubuh setelah kita berpuasa semalaman. Apa aja sih manfaat ketika kita sarapan? Karena sarapan itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat, menjaga metabolisme tubuh, serta mengurangi keinginan makan berlebihan di siang hari. Nah, di sini aku pilih menu telur rebus dan buah, yaitu buahnya ada pepaya. Kenapa telur rebus? Karena telur rebus itu mengandung sumber protein yang tinggi, sehingga membantu kita untuk menjaga rasa kenyang agar lebih lama. Lalu, telur juga mengandung vitamin B, D, dan mineral penting untuk tubuh, seperti zat besi, serta baik untuk kesehatan otak, karena telur mengandung kandungan kolin. Lalu, kenapa aku pilih buah? Nah, karena buah itu mengandung kaya akan serat sehingga dapat membantu pencernaan kita. Lalu buah juga mengandung sumber vitamin alami serta kaya antioksidan serta juga rendah kalori, dan ini cocok untuk diet. Kenapa papaya? Karena papaya juga dapat membantu melancarkan pencernaan. Nah, kenapa aku pilih buah dan telur rebus? Karena ini merupakan kombinasi yang sangat bagus, dikarenakan dapat membantu energi itu tahan lama karena ada protein dari telur, lalu merupakan nutrisi lengkap karena terdapat vitamin dan serat dari buah, dan membantu pencernaan lancar serta membantu gula darah agar tetap stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dari konsumsi makanan gorengan setiap hari. Nah, gorengan memang makanan paling enak, tetapi dia mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Salah satunya adalah penyakit kardiovaskular. Contohnya bisa menyebabkan gagal jantung, bisa menyebabkan kita stroke, dan juga penyakit-penyakit jantung lainnya. Selain itu, dia juga menyebabkan kita menjadi obesitas karena kandungan lemak dan juga kalori yang berlebihan itu dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Selanjutnya juga gorengan dapat menyebabkan penyakit kulit atau penuaan dini pada kulit, itu dimana ada terjadinya penumpukan dari gula dan juga lemak dapat menempel di kolagen kulit, sehingga kulit kita cepat terlihat seperti kusam dan juga kendur seperti itu. Selanjutnya, dia juga gorengan juga mengandung senyawa kimia yang dapat menyebabkan memicu terjadinya penyakit kanker seperti itu. Kandungan itu yaitu akrilamida dan juga PAH seperti itu. Nah, selanjutnya juga gorengan juga dapat menyebabkan penyakit gangguan organ-organ. Salah satunya adalah penyakit pada liver karena ada penumpukan lemak di hati gitu, seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya, kita boleh mengonsumsi makanan goreng boleh, tapi kita harus memporsikan beberapa banyak yang kita perlu makan gitu. Paling minimal 1 gorengan aja gitu untuk kesehatan tubuh kita. Dan juga nggak boleh mengonsumsi makanan gorengan setiap hari karena itu sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. After that, I'm showing you what is positive activity that should do in the afternoon. It's like reading the Al-Quran, learning, exploration that your country, and then maybe you can do online socialization for positive activity, physical activity. Physical activity is divided into variants. It's called cardio and then weightlifting. Before that, I'm going to show you what is the difference two of it. Before we going into the gym, we must use sunscreen and then moisturizer, because it will reduce active oxygen species and then protect from UV. Okay, back again to the topic. Cardio is good for your heart, lung, endurance, fat burning, and then mental health. While lifting is good for your muscle, bone, metabolism, body composition, and then function. What is a function of aging when we did exercise? It will reduce oxidative stress, decrease chronic aging, it's called inflammaging, and then increase the mitochondrial function. What is things that make you more fast aging? Yes, smoking, sedentary lifestyle, eat the junk food, and then solitary sleep activity. That thing must be did, and it's not a gimmick or it's just like a thing. It was a real thing that I did every day to build and consist for more successful aging and healthy lifestyle. Don't forget that. And don't forget to use the hashtag more successful aging and then better than zero for a small activity that we did every day. Udah jam berapa ya?
Jam 9. Nanti dulu deh. Wih, ada gosip seru nih. Duh, males banget ngapa-ngapain. Nonton aja kali ya. Tapi ada tugas lagi. Nanti aja deh, males. Manfaat yang mengaji, pertama mendapatkan pahala berlipat. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu menenteramkan hati. Allah berfirman. Selanjutnya ada pahala mengaji yang pertama mendapat pahala berlipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua yaitu menenteramkan hati. Allah berfirman, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran adalah firman Allah, yang membaca dan memahaminya kita semakin dekat dengannya. Selanjutnya menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keenam menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Ketujuh meningkatkan kecerdasan spiritual dan mental. Kedelapan menguatkan hafalan dan konsentrasi. Adapun manfaat belajar yang pertama meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Kedua mengasah kemampuan berpikir. Ketiga membentuk karakter positif. Keempat mempersiapkan masa depan. Yang kelima menjadi pribadi yang mandiri. Yang keenam menjadi pahala dan keberkahan bagi muslim. Yang ketujuh menghindari diri dari kebodohan. Dan yang terakhir yang kedelapan menjadi sumber manfaat bagi orang lain. Selanjutnya dalil untuk menjaga pola hidup sehat. Yang pertama itu menjaga kesehatan tubuh dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Lalu ada perintah untuk makan halal dan thayyib. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik atau thayyib yang terdapat di bumi. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya ada dalil hadis Nabi SAW. Yang pertama itu tentang nikmat sehat adalah amanah. Rasulullah SAW bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu darinya adalah kesehatan dan waktu luang. Lalu yang kedua adalah tubuh kita amanah dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Yang artinya tubuh bukan milik kita sepenuhnya. Ia adalah amanah wajib dijaga dengan makan sehat, cukup istirahat, olahraga, dan menghindari hal-hal membahayakan. Lalu yang ketiga, kuat lebih dicintai Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kuat di sini bisa berarti melakukan fisik, mental, dan iman. Maka menjaga kesehatan adalah bagian dari menjadi hamba yang lebih kuat dan bermanfaat. Halo, nah jadi di sini saya menjelaskan apa aja sih pola hidup buruk yang dikaitkan dengan TikTok. Nah, yang paling pertama itu kecanduan dan penggunaan yang berlebihan. Jadi scroll tanpa henti. Nah, algoritma TikTok ini kan dapat dirancang untuk membuat pengguna yang terus menonton video sehingga dapat menyebabkan kecanduan yang menyebabkan dan menghabiskan waktu secara berjam-jam tanpa disadari. Nah, ada juga kurangnya kontrol waktu. Banyak pengguna yang kesulitan membatasi durasi penggunaan. Bahkan ada yang mengorbankan waktu tidur atau pekerjaan loh. Dan yang kedua ini gangguan pada saat pola tidur. Jadi menonton TikTok sebelum tidur dapat mengganggu kualitas tidur karena paparan cahaya biru dari layar dan konten yang merangsang otak sehingga dapat membuat sulit tidur yang nyenyak. Lalu yang ketiga ini adanya menurunnya produktivitas. Jadi TikTok kan sering digunakan untuk mengisi waktu luang, tapi bisa dengan cepat dapat mengambil alih waktu yang seharusnya kita gunakan belajar, bekerja, atau bersosialisasi secara langsung. Nah, kemudian yang keempat ini adanya kesehatan mental, di mana FOMO, fear of missing out, yang kita melihat orang lain sukses tapi menarik atau hidup yang sempurna di TikTok bisa menimbulkan rasa minder, cemas, atau iri dari diri kita. Kemudian ada juga perbandingan sosial. Banyak konten loh yang menunjukkan standar kecantikan, kekayaan, atau gaya hidup yang tidak realistis. Kelima ini konsumsi konten yang tidak sehat. Ada banyak konten yang menampilkan gaya hidup hedonis, kekerasan verbal, peran merugikan, bahkan informasi yang menyesatkan loh. Nah, ini bisa membentuk pola pikir negatif, terutama pada remaja yang masih membentuk identitas diri. Lalu yang keenam ini gangguan fokus dan konsentrasi. Jadi video pendek dapat membuat otak terbiasa dengan stimulasi yang cepat, yang bisa mengurangi kemampuan fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang seperti membaca atau juga belajar. Nah, yang terakhir yang ketujuh ini pengaruh buruk pada keuangan. Jadi dinamakan dengan tren konsumtif. Banyak tantangan loh dan rekomendasi produk sering yang disebut dengan racun TikTok yang mendorong pengguna untuk berbelanja impulsif demi ikut tren. Nah, setelah sehari beraktivitas, waktunya kita istirahat. Tapi sebelum tidur, aku mau skincarean dulu. Yang pertama, aku bakal cuci muka dengan sabun cuci muka. Fungsinya itu untuk membantu membersihkan sisa-sisa keringat, minyak, debu, dan polusi yang menempel di wajah. Nah, setelah membersihkan muka dengan sabun cuci muka, tahapan selanjutnya itu aku bakal pakai serum. Sesuai ada di video, serum yang aku pakai ini mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan yang membantu menetralisir radikal bebas akibat paparan sinar UV, polusi, dan stres oksidatif. Vitamin C ini membantu mencegah kerusakan sel kulit dan membantu memperlambat proses penuaan dini. Nah, fungsi vitamin C yang lain juga, vitamin C ini membantu mencerahkan dan meratakan warna kulit yang mengalami hiperpigmentasi. Contohnya itu hiperpigmentasi akibat bekas jerawat. Nah, selanjutnya setelah serum yang aku pakai sudah menyerap dengan baik pada kulit, aku bakal pakai moisturizer atau pelembab. Moisturizer aku ini ada kandungan hyaluronic acid yang fungsinya itu membantu untuk menghidrasi kulit, meningkatkan elastisitas kulit, dan membantu menjaga fungsi barrier kulit. Nah, setelah serum dan moisturizer sudah menyerap dengan baik pada kulit, sudah selesai juga tahapan-tahapan untuk membantu menutrisi dan mencegah kulit dari penuaan dini. Semua sudah selesai, saatnya kita tidur.